Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Arabiyyah lughatan Qur'an wa lughatan muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Fi hadhihi al-fursah سنستمر في دراستنا ما يتعلق بالمكثفة يعني بالمكثفة استعدادا لاختبارات اللغة العربية في غير النطق الكنائي. Ya, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan bahasan terkait kursus persiapan tes TOEFL. Sini sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa TOEFL itu ada 3 aspek yang akan diujikan dalam TOEFL itu. Ada aspek qawaid, aspek fahmul masmu', kemudian ada fahmul maqru'. Dan untuk pertemuan ini saya coba memulai mukadimah terkait 3 aspek itu. Pada pertemuan ini pembahasan kali ini saya akan mencoba tentang penjelasan tentang fahmul qawaid. Fahmul qawaid. Ya, apa itu fahmul qawaid? Fahmul qawaid ya pemahaman tata bahasa Arab. Fahmul qawaid itu sendiri merupakan tatbik atau aplikasi. Jadi dalam fahmul qawaid ini, dalam TOEFL fahmul qawaid ini tidak akan ditanyakan apa itu mubtada, apa itu khabar, apa itu fa'il, maf'ul, tidak, tapi lebih kepada tatbik aplikasinya. Jadi sudah tidak berbicara lagi tentang teori, lebih kepada aplikasi, yang mana jelas aplikasi dari qawaidun nahwi dan qawaidus sarfi, nahwu dan sarafnya. Oke, sebelum membahas bentuk soal daripada fahmul qawaid dan latihan-latihan soalnya, saya akan menyampaikan sedikit terkait hal-hal atau kaidah-kaidah yang sering muncul ketika ada di dalam fahmul qawaid dalam TOEFL. Hal paling dasar yang harus dipahami terkait fahmul qawaid ini itu terkait tentang dhamir. Terkait tentang dhamir. Kenapa kita harus berbicara tentang dhamir? Ya, karena dhamir ada dimanapun dan kapanpun, dan itu adalah kaidah yang paling dasar. Dhamir atau sebagai kata ganti, sebagaimana kita tahu ada 14. Dhamir itu ada 14. Yang pertama huwa, yang pertama huwa, yang kedua huma, kemudian hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, ini sengaja saya tulis ulang ya, nanti untuk apakan ini. Jadi ada 14, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ya, kemudian dari 14 ini ketika dilihat dari apa, ya, tadi kan dhamir itu adalah kata ganti, lihat dari apa yang digantikannya, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama lil mutakallim, yang kedua lil mukhatab, dan yang ketiga lil ghaib. Ya, lil mutakallim atau pembicara pertama atau yang berbicara, di sini ada dhamir ana dengan nahnu. Ya, ana saya, nahnu kami atau kita. Saya berarti kan yang berbicara, orang pertama. Kemudian dalil mukhatab,
lil mukhatab orang kedua atau lawan bicara. Ada 6 domir, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, anta, ya kamu, anti, kamu, antum, ya kalian, antunna, kalian. Ya, kemudian ada lil ghaib. Ya, lil ghaib itu untuk kata ganti orang ketiga atau sesuatu yang dibicarakan. Ya, ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Huwa ya dia atau ia. Ya, hiya bersama hum ya, mereka. Hunna ya, juga mereka. Jadi kalau dilihat dari yang digantikannya ya, dibagi menjadi 3. Yang 14 itu dibagi menjadi 3 lil mutakallim ana dengan nahnu, lil mukhatab anta antum antum, anti antum antunna, lil ghaib ya, huwa huma hum, hiya huma hunna. Kemudian ya, di sini ya, ada apa namanya angka 1 atau mufrad ya, 2 atau musanna lebih daripada 2 atau jamak. Jadi yang digantikannya berapa? Ya, jumlah yang digantikannya berapa? Ya, kalau 1 ya berarti misalnya dia ya 1 orang berarti menggunakan huwa atau hiya. Kemudian kalau kamu ya kan 1 orang misalnya anta atau anti. Nah, kalau saya itu kan 1 orang ana. Tapi kalau 2 seperti ini atau lebih daripada 2. Sini. Kemudian di sini ada mutakar dan muannas. Yang digantikannya itu dia adalah mutakar atau muannas. Katanya itu mutakar atau muannas. Contoh misalnya hada Ahmad. Nah, Ahmad berarti kan hada Ahmad. Berarti kan Ahmad yang dibicarakan. Berarti kan lil ghaib. Ya kan? Hada Ahmad. Titik-titik talibun jadid. Domir penggantinya apa? Coba Ahmad dia adalah mutakar. Ahmad 1 orang, maka menggunakan huwa. Ya, hada Ahmad huwa talibun jadid. Hadhihi talibah. Hadhihi talibah hiya ja'at min Bandung. Ya, kenapa menggunakan hiya at-talibah? Ya, kata gantinya atau domirnya menggunakan hiya. Ya, karena at-talibah itu ya, yang pertama yang dibicarakan, kemudian 1 orang dan dia muannas. Kita menggunakan hiya. Jadi ini untuk yang mudzakkar huwa huma hum, anta antum antum, ana nahnu. Kemudian ini juga untuk yang muannas atau yang muannas. Hiya huma hunna, anti antuma antunna, ya ana nahnu ini bisa untuk yang mudzakkar dan juga bisa untuk muannas. Termasuk nahnu ya bisa untuk 2 orang atau ya lebih dari 2 orang juga menggunakan nahnu. Kemudian di bawah ini ya, dari ke-14 domir ini atau dari 3 ya, 3 pembagian domir yang digantikan ini ya, yang lil mutakallim ya, lil mutakallim itu domir lil mutakallim ana atau nahnu ya, dia hanya menggantikan untuk sesuatu yang lil akil, yang berakal. Kemudian juga lil mukhatab ya, sama domir yang lil mukhatab anta antum antum, anti antum antunna ya menggantikan untuk domir yang lil akil. Ya, artinya lil akil orang untuk yang berakal. Yang berakal berarti kan manusia. Ya, karena kan tidak mungkin ketika kursi berbicara anak, ya saya kata kursi kan tidak mungkin. Ya, kamu, anta, ya ke kursi kan tidak mungkin juga. Karena kursi bukan lawan bicara atau kursi bukan orang yang berbicara. Misalnya, maka hanya yang berakal saja, berarti kan manusia. Berarti untuk dhamir lil mutakallim dan lil mukhatab yaitu anta antuma antum anti antum antunna ana nahnu itu hanya sebagai pengganti ya untuk yang berakal. Sedangkan yang lil ghaib ya dhamir yang lil ghaib itu ada huwa huma hum ya huma hunna ya, dia sebagai pengganti lil akil wa ghairu akil.
mungkin untuk menggantikan yang berakal atau mungkin juga untuk yang tidak berakal. Nah, kalau yang berakal misalnya tadi hada Ahmad, huwa talib. Ya, Ahmad kan berakal, huwa talib. Kemudian mungkin juga untuk li ghairu akil. Ghairu akil misalnya hada kitabun. Ini adalah buku, ishtaraituhu, ya, saya membelinya. Ini hada kitabun jadid. Ini adalah buku baru. Nah, ishtaraituhu minas suq. Saya membelinya, ya, akan nya-nya itu kembali kepada hu-nya, ishtarituhu, hu, nya, ya, salam, saya membelinya, ya, nya-nya itu kembali kepada ya kitab. Ya, maka ya, ishtarituhu, ya, saya membelinya, ya, maka lil ghaib, ya, memungkinkan untuk ya, menggantikan juga ghairu akil, sesuatu yang tidak berakal, seperti benda, barang, dan sebagainya. Nah, kemudian berbicara tentang lil akil dan ghairu akil, ya, mungkin pernah mendengar mufrad, musanna, dan jamak. Ketika mufrad ya, dan musanna itu dia sama, ya kan? Misalnya hada Ahmad huwa, atau misalnya hada Ahmad wa Utsman huma, ha hada at-tullab atau haula at-tullab hum, berarti kan domir penggantinya sesuai. Tapi ketika yang digantikannya itu adalah jamak, ya, jamak dalam bentuk jamak apa namanya, taksir, ya. Jamak taksir li ghairu akil, atau jamak, ya, tidak harus jamak taksir, ya. Jamak, ya, ketika dia yang digantikannya itu adalah jamak ghairu akil, ya, jamak yang tidak berakal, ya, maka domir penggantinya adalah hiya. Ya, jadi disamakan dengan mufrad muannats. Contoh misalnya kalau tadi kan at-tullab, ya, domir penggantinya hum, atau at-talibat, ya, domir penggantinya hunna. Nah, sedangkan sesuatu jamak yang tidak berakal, contoh kutubun, ya, kutubun itu kan ya jamak dari kitab. Ya, kitab, kutub, ya, buku berakal tidak? Tidak. Maka ketika kutubun, ya, domir penggantinya adalah hiya. Al-madrasah, ya, jamaknya madaris. Madaris, ya, domir penggantinya adalah hiya. Contoh misalnya hada atau hadhihi kutubun jadidatun. Maka kan situ juga menggunakan jadidatun. Hadhihi kutubun jadidatun. Ishtaraituha, ya, tetap ishtaraituha menggunakan ha. Ishtaraituha itu. Jadi ketika yang digantikannya itu adalah jamak ghairu akil, jamak yang tidak berakal, katanya itu menunjukkan kepada sesuatu yang tidak berakal. Contoh tadi kitabun, jamaknya adalah kutub, ya, maka kutub domir penggantinya adalah hiya, atau qalamun, ya, jamaknya aklam, ya, aklam domir penggantinya adalah hiya. Ya, kemudian di sini ya tadi kita berbicara tentang huwa humahu, ya humahuna, anta antum antum, anti antum antuna anahnu, ya, yang sebelah kiri. Nah, kemudian yang di sebelah kanannya, ya, dia masih berbicara tentang padanan, ya, padanan dari domir, padanan daripada domir. Contoh huwa, ya, padanannya hu dengan hi atau hi. Misalnya huma, ya, huma hum, ya, hiya ha, huma huma, hunna hunna, anta ka, antumakuma, antumkum, antiki, antumakuma, antuna, kunna, ana, i, atau ni, ya, nahnu, na. Nah, kapan padanan ini digunakan? Ketika, yang pertama ketika dia dijadikan sebagai objek. Ketika domir itu kedudukannya sebagai objek. Contoh misalnya, ya, Ahmad dorobaka. Ya, Ahmad dorobaka. Ahmad memukul kamu. Ahmad dorobaka. Ya,
bukan doroba anta, ya kan? Tapi doroba ka, karena dia kedudukan sebagai objek. Atau misalnya ya, ketika dia sebagai kepemilikan, ya, menunjukkan kepada kepemilikan. Ya. Ini adalah buku kamu. Hada kita buka. Ya. Bukan kitabu anta. Ya kan? Hada kitabi. Bukan kitabu ana. Ya, karena pemilikan, menunjukkan kepemilikan, maka menggunakan padanannya. Hada kitabuhu. Bukan kitabu huwa. Hada kitabuha. Jadi ketika menyatakan kepemilikan atau sebagai objek, maka menggunakan padanannya. Terkait tentang dhamir atau kata ganti. Kemudian ada kaidah yang sering muncul, yaitu mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar sudah pernah mempelajari sebelumnya di bahasa Arab, mata kuliah bahasa Arab atau di pesantren atau di mana. Ya, saya hanya mengulas sekilas saja, tidak terlalu mendalam. Ya, kaidah yang sering muncul, ya, yang pertama mubtada dan khobar. Mubtada khobar satu paket, ya, atau ya, kalimat. Ada mubtada khobar itu ada dua kalimat. Kalimat yang pertama disebut mubtada, kalimat yang kedua disebut khobar. Contoh di sini at-talibu mahirun. Ya, at-talibu dia adalah kalimat pertama mubtada, mahirun ya, kalimat kedua sebagai khobar. Jadi at-talibu mahirun. Mubtada khobar, at-talibu mubtada, mahirun khobar. Atau at-talibatu mahiratun. At-talibatu mahiratun. Kemudian untuk mubtada dan khobar ini ada ketentuannya. Dua kalimat tadi kan, mubtada kalimat pertama, khobar kalimat kedua. Ya, ada ketentuannya. Yang pertama, mubtada dia harus ma'rifat. Ya, sedangkan at-talibu ma'rifat, at-talibatu ma'rifat. Misalnya nanti hada kitabun. Contoh yang lain misalnya hada juga kan ma'rifat. Ya. Sedangkan khobar dia harus nakirah. Ya. Mahirun. Ya, jelas ciri nakirahnya ada tanwin. Mahiratun. Ya. Jadi mubtada harus ma'rifat. Ya, sedangkan nakirah, khobar harus nakirah. Kemudian ya, mubtada dan khobar ya, harus sama dalam hal mufrad, musanna, jamak. Kemudian dalam hal mudzakkar, muannas. Contoh di sini kan at-talibu mahirun. At-talibu dia tadi ma'rifat, mahirun nakirah karena sebagai khobar. At-talibu dia mufrad, maka khobarnya pun harus mufrad. At-talibu mudzakkar, maka mahirunnya pun harus, khobarnya pun harus mudzakkar. Ini mubtada'nya dia mufrad, maka khobarnya pun harus mufrad. Mubtada'nya pun mubtada muannas, at-talibatu muannas, maka khobarnya pun harus muannas, mahirat. Jadi mubtada dia harus ma'rifat, sedangkan khobar dia nakirah. Tapi mubtada dan khobar harus sama dalam hal mufrad, musanna, jamak, dan juga harus sama dalam hal mudzakkar dan muannas. Jadi kalau mubtada'nya mufrad, maka khobarnya pun harus mufrad. Mubtada'nya muannas, khobarnya pun harus muannas. Ya, jadi harus sama. Contoh di sini kan al-muslimu shaimun. Mufrad dan mufrad. Al-muslimani shaimani. Ya, musanna, ya, ini pun harus musanna. Al-muslimuna shaimuna. Sama ya, jamak, jamak. Al-muslimatu shaimatun. Ya. Mufrad muannas, ini pun harus mufrad muannas. Al-muslimatani shaimatani. Musanna ya, muannas, dan ini pun harus musanna muannas. Sama al-muslimatu
sorry, al-muslimatu, ini bukan al-muslimatun ya. Ini domah, bukan domah, bukan tanwin. Al-muslimatu, ya, al-muslimatu shaimatun. Ya, ini jamak muannas, ya. Ini juga jamak muannas. Ya, dan yang tadi berlaku juga untuk yang ghairu akil dalam mubtada dan khobar. Contohnya, misalnya buku-buku ini baru, ya, maka al-kutubu jadidatun, bukan jadiduda atau judat, ya, tidak. Jadi al-kutubu ya mubtada, al-kutubu ya mubtada, kemudian khobarnya ya, tidak harus jamak tapi khobarnya mufrad muannas. Jadi jadidatun, al-kutubu jadidatun. Terkait tentang mubtada dan khobar. Kemudian kaidah yang sering muncul selanjutnya adalah naat. Naat. Nah, bedanya ya, mubtada dengan khobar dan naat itu ya kalau mubtada dan khobar ya, contohnya misalkan tadi hada kitabun, ini adalah buku, atau misalnya tadi ada yang sebelumnya kan at-talibu mahirun, at-talibu mahirun, mahasiswa itu pintar. Jadi khobar ya, khobar itu menjelaskan mubtada. Mahasiswa itu, kenapa dengan mahasiswa itu pintar? Nah, sedangkan naat man'ut dia lebih kepada sifat. Ya. Naat itu ya sifat. Ya. Maka terkadang naat man'ut juga ya disebut dengan sifat mausuf. Maka yang mensifati ya mausuf ya. Ya, untuk naat itu ada dua kata. Ya. Ada dua kata. Ada dua kata. Kata yang pertama disebut man'ut atau yang diikuti. Kata yang kedua ya disebut naat atau yang mengikuti. Jadi naat mengikuti man'utnya. Mengikuti dalam man'utnya dalam hal apa? Ya. Naat mengikuti man'utnya ya, dalam hal ya, ma'rifat dan nakirahnya harus sama. Mufrad musanna jamaknya harus sama. Mudzakkar muannasnya harus sama. I'rabnya pun harus sama. Contoh misalnya ya, di sini at-talibu al-mahir. Ya, ini dia sebagai man'ut dan ini sebagai naatnya. Karena at-talibu dia adalah man'ut, maka al-mahiru dia harus mengikuti kepada at-talibu. Dari segi apa? Ma'rifat nakirahnya. Karena at-talibu dia adalah ma'rifat, maka al-mahirunya pun harus ma'rifat. Kemudian mufrad musanna jamaknya. Karena at-talibu itu mufrad, ya, man'utnya mufrad, maka naatnya pun harus mengikuti ya, mufrad. Kemudian mudzakkar muannas. At-talibu mudzakkar, maka al-mahirunya pun harus mudzakkar. Nah, kemudian i'rab. Ya, i'rab itu kan ada rafa, nasab, jazm atau khafat. Berarti kan kalau untuk isim ada rafa, nasab dengan khafat atau jar. Ya, karena dia sebagai rafa ya man'utnya, di sini cirinya dhammah, maka naatnya pun harus mengikuti rafa atau dhammah. Jadi harus sama dalam hal empat ini. Nah, bukan harus sama ya. Naat itu harus mengikuti man'utnya dalam hal empat ini. Ya. Ada ma'rifat nakirahnya harus sama, mufrad musannanya pun harus sama, mudzakkar muannasnya pun harus sama, i'rabnya pun harus sama. Nah, contoh misalnya di sini al-kitabu al-jadidu. Ya. Al-kitabu al-jadidu. Buku yang baru, ya, baru. Nah, ketika berbicara naat man'ut, maka walaupun ada dua kata, ya kalau tadi kan mubtada dan khobar, dia ada dua kata, sudah selesai kalimat itu. At-talibu mahirun, mahasiswa itu pintar, selesai kan. Tapi ketika naat man'ut, ya ketika naat walaupun dia dua kata, maka kalimat tersebut belum selesai.
Contoh at-talibu al-mahiru, mahasiswa yang pintar itu. Kenapa dengan mahasiswa yang pintar itu? Belum selesai kan? Contoh di sini ya, al-kitabu al-jadidu, ya, buku ya, yang baru itu. Kenapa dengan buku yang baru itu? Ya, jamilun, bagus. Ya. Ada kitabun jadidun. Nah, ini kitabun jadidun naat man'ut. Kitabun yang man'ut jadidunnya naat. Dia ya, jadidun naat mengikuti kepada man'utnya. Kitabun nakirah, maka dia harus nakirah. Mufrad harus mufrad. Ini mufrad, maka ini pun harus mufrad. Ini mudzakkar, ini pun harus mudzakkar. Ya, ini i'rabnya rafa, ini pun harus ikut rafa. Kemudian ra'aitu at-taliba al-mahira, titik-titik apa kesalahannya ya, misalnya. Ya, at-taliba al-mahira. Ya, dia ma'rifat, maka ini pun harus ma'rifat. Ya. Ini mufrad, ini pun harus mufrad. Ini mudzakkar, ini pun harus mudzakkar. Dan i'rabnya karena at-taliba dia kedudukannya sebagai maf'ul. Kan maf'ul tadi dia harus apa namanya? Nasab, ya maka naatnya pun harus mengikuti nasab ya, dalam bentuk fathah di sini. Ya, ra'aitu at-taliba al-mahira. Oh, tadi kan at-talibu al-mahir. Ini ra'aitu at-taliba al-mahira. Jadi harus mengikuti al-mahiranya pun ya, harus fathah atau nasab mengikuti kepada man'ut. Nah, kemudian tadi naat atau dikatakan sifat, ya, berarti kan dia berasal dari kata sifat, ya kan? Jamil, ya kan? Jadi mahir, ya kan? Pintar. Nah, tapi terkadang naat juga memungkinkan untuk terbentuk dari bukan kata sifat. Contoh al-Islam, Islam kan bukan kata sifat, ya kan? Nah, tapi dia bisa dibentuk sebagai naat, ya, menjadi kedudukannya sebagai naat, ya, dengan cara, ya, contoh di sini at-ta'lim, ya, at-ta'lim Islam, dia bisa naat kepada man'utnya at-ta'lim dengan cara menambahkan ya nisbat. Jadi at-ta'lim al-islami, atau kalau dia muannas dengan tambah ta marbuthah itu kan at-tarbiyah al-islamiyah. Jadi ketika kata itu bukan asli kata sifat, maka ketika dia kedudukannya sebagai naat harus ditambah ya nisbat. Kalau ketika muannas ya ditambah ya nisbat dengan ta marbuthah sebagai ciri muannasnya. Itu tentang naat. Kemudian ya, satu lagi beda yang sering muncul yaitu ya, jelas fiil fa'il atau ya, bisa fiil fa'il dan maf'ul. Karena kan fiil itu ada yang membutuhkan objek ya, maf'ul, ada juga yang tidak membutuhkan objek. Ya, maka fiil dan fa'il atau fiil fa'il dan maf'ul. Ya, di sini mungkin bisa maf'ul bih. Nah, contoh fiil dan fa'il. Ya. Nama at-talibu. Namat at-talibatu. Nama at-tullabu. Maka fiilnya ya, harus mengikuti fa'ilnya. Ya. Ketika fa'ilnya mudzakkar, maka ininya pun harus mudzakkar. Ketika fa'ilnya muannas, maka fiilnya pun harus muannas. Nah, tapi untuk adatnya, ya, ketika fa'ilnya jamak, tetap fiilnya mufrad. Ya kan nama tetap mufrad, tidak namu. Atau misalnya qara'a Ahmad, qara'a at-talibu, qara'a at-talibu. Satu, qara'a at-talibani, qara'a at-tullab. Ya, tetap fiilnya mufrad ya, walaupun fa'ilnya ya, jamak atau musanna. Kemudian contoh fiil fa'il maf'ul bih. Contohkan maf'ul bih. Ya, qara'a at-talibu al-kitaba. Qara'a fiil, at-talibu fa'il, ya fa'il
dia kedudukannya sebagai rofa, ya, di sini cirinya doma. Kemudian al-kitaba, kitabah sebagai maf'ul bih, i'rabnya nasab, ya di sini nasabnya dengan fathah. Ya, tadi kan fi'il, fa'il, maf'ul bih, polanya itu fi'il dulu, kemudian fa'il, baru maf'ul bih. Tapi mungkin juga ya kan polanya ya, fi'il, kemudian maf'ul bih, kemudian fa'il. Kapan ketika fa'ilnya mendahului fi'ilnya? Ya, diantaranya ketika maf'ul bihnya bentuknya adalah dhamir. Ya. Ketika maf'ul bihnya bentuknya dhamir, biasanya maf'ul bihnya lebih didahulukan daripada fa'ilnya. Contoh, hadza kitabun ishtarahu Ahmad. Nah, ini ishtarahu Ahmad. Ya, ini kan fi'il. Ishtara Ahmad adalah fa'il, ya kan? Ishtara Ahmad. Ahmad membeli. Membeli apa? Ya, hu. Ya, membeli hu-nya kembali kepada kitab. Ya, membeli buku. Jadi kan asalnya ishtara Ahmad hu, tapi tidak enak dibacanya, maka hu-nya dialihkan maf'ul bih didahulukan. Kahadza kitabun ishtarahu Ahmad. Ya, maka nanti ketika ada pola seperti ini, ya, fi'il, kemudian ada dhamir, kemudian ada pelakunya, maka ya dhamir yang menempel dengan fi'il itu dia adalah maf'ul bih. Nah, kemudian sini contoh ada qara'a at-talibu al-kitaba. Jelas qara'a at-talibu al-kitaba. Pokoknya setiap ada fi'il ya, pasti ada fa'il. Ya. Kalau maf'ul bih kan opsional, tergantung fi'ilnya, dia membutuhkan objek atau tidak. Tapi yang pasti ketika ada fi'il pasti ada fa'il. Maka sini qara'a at-talibu al-kitaba. Sini ada fi'il, ya kan? Maka pasti ada fa'il. Ya. Fi'il berarti qara'a at-talibu, qara'anya adalah fi'il, at-talibu fa'il, al-kitaba maf'ul bih. Nah, bagaimana kalau dibalik? Misalnya at-talibu qara'a al-kitaba. Kalau kan jadi jumlah fi'liyah, kemudian menjadi jumlah ismiyah ya, karena diawali oleh isim. Ya, at-talibu qara'a al-kitaba. Jadi kan qara'a at-talibu al-kitaba. Artinya kan mahasiswa membaca buku. Siapa yang membaca? Mahasiswa. Tapi ketika polanya diubah, contoh at-talibu qara'a al-kitaba. Ya, di sini kan ada fi'il, ya kan? Tadi saya katakan kalau ada fi'il pasti ada fa'il, ya kan? Ya, ketika ada fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Ya, fa'ilnya bukan at-talibu ini, bukan. Ya. Walaupun di atas ini ya, at-talibu dia kedudukan sebagai fa'il, betul. Ya kan? Fa'il dari qara'a. Ya kan? Tapi di kata yang ini ya, at-talibu itu bukan fa'il dari qara'a, bukan. Bukan fa'il, karena secara kaidah fa'il itu tidak mungkin mendahului fi'ilnya. Nah, kan ini fi'il, tidak mungkin fa'ilnya mendahului fi'ilnya. Ya, maka fa'il itu harus terletak sesudah fi'ilnya. Maka sini penjelasannya ya, at-talibu dia bukan fa'il, tapi dia sebagai mubtada. Kalau ada mubtada pasti ada khobar. Mana khobarnya? Ya, khobarnya adalah qara'a al-kitab. Nah, satu paket ini dia adalah khobarnya. Dan at-talibu dia adalah mubtada. Nanti disebutkan namanya adalah khobar jumlah fi'liyah. Nah, sekarang ketika berbicara di sini ada fi'il, maka dia harus ada fa'il kan? Mana fa'ilnya? Ya, fi'ilnya itu ada kata qara'a. Nah, sedangkan fa'ilnya dia adalah dhamir. Dhamir yang ada di dalam kata qara'a, yang ada di dalam fi'ilnya, atau biasanya disebut dengan dhamir mustatir. Ya, atau mungkin juga dhamir muttasil, tergantung dhamirnya dia mustatir atau muttasil. Ya, jelas fa'ilnya adalah dhamir yang ada di dalam kata qara'a. Nah, jadi ketika ada ya, ini pelaku, ya saya katakan pelaku bukan fa'il karena bukan fa'il kan.
ketika ada pelaku dari suatu fiil yang mendahului fiilnya, ini pelaku kan, mendahului fiilnya, maka pelaku tersebut dia disebut sebagai mubtada. Sedangkan fa'il dari fiil tersebut dia adalah domir yang kembali kepada pelaku ini. Jadi jangan sampai salah ya, ketika talibu qara'a al-kitaba, fa'il dari kalimat di atas adalah bukan at-talibu tapi dia adalah dhamir. Dan ketika ada at-talibu di sini maka dia adalah mubtada dan khabarnya adalah itu terkait kaidah yang sering muncul yang biasa muncul ketika fahmul qawaid. Oke, mungkin itu saja dulu. Kita lanjutkan nanti terkait dengan bentuk soal daripada fahmul qawaid. Jadi ada 3 bentuk seperti apa saja. Bisa nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.